kondisi para lender yang memang banyak menceritakan ke saya kondisi mereka yang memang sedang sulit dan hanya tertahan, para pensiunan. Kepada DSI untuk formulasi pembagiannya. Nah, kemudian dari situ kami ada kesepakatan dengan DSI bahwa DSI itu harus terbuka dalam menyampaikan kondisi permasalahannya, termasuk neraca keuangan, kolateral, dan berapa nilainya. DSI selalu membenturkan dengan bahwa sekarang sedang masa pemeriksaan khusus di OJK. Oke, kami menghormati itu, dan kami sepakat bersurat ke OJK di mana meminta konfirmasi kepada OJK untuk DSI diperbolehkan membuka data tersebut kepada paguyuban. Tanggal 10 adalah batas waktu yang kita sepakati, di mana apabila OJK hingga tanggal tersebut tidak menyampaikan apapun, dianggap OJK menyetujui, kita sebutnya adalah konfirmasi negatif dari OJK, dan DSI harus memberikan data sebagaimana yang kami minta tanggal 10 Desember itu. Namun kita mengagendakan untuk Zoom meeting berikutnya dengan DSI pada tanggal 13 Desember. Nah, dari itu semua kami berharap DSI benar-benar terbuka terkait data yang kami minta untuk kelancaran proses pengembalian dana lender ini. Sesuai dengan kesepakatan tanggal 18 November di mana DSI memiliki janji kepada lender yang diwakili paguyuban untuk mengembalikan dana selama 1 tahun, 100%. Bahkan janjinya adalah pokok dan imbal hasil. Nah, dari data yang disampaikan tanggal 13 Desember, kami nanti akan analisa apakah data yang disampaikan itu adalah data yang benar-benar real mengenai kondisi DSI yang sebenarnya. Kemudian kami akan memverifikasi data itu dan kami akan menilai dari data itu apakah bisa DSI memenuhi janjinya untuk melakukan pengembalian dana selama 1 tahun. Nah, itulah yang coba kami telusuri, coba kami verifikasi, dan semoga apa yang menjadi kesepakatan kami bisa terpenuhi sebagaimana harapan kita semua. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Pak Azan dulu ya. Jadi alhamdulillah Pak Pitoyo sebagai Ketua Paguyuban Lender sudah menyampaikan apa yang beliau tadi sudah jelaskan tentang kondisi lender, kemudian juga mediasi-mediasi yang sudah berjalan. Dan Pak Fajar juga tadi menambahkan tentang mediasi ke depan yang akan dilakukan. Jadi kalau dari saya memang posisi yang terus akan memberikan dukungan, terlebih menyuarakan kondisi para lender yang memang banyak menceritakan ke saya kondisi mereka yang memang sedang sulit dan hanya tertahan, para pensiunan yang untuk biaya pendidikan anak-anaknya, yang memang untuk pengobatan tadi Pak Peter sudah sampaikan, dan sebenarnya masih banyak lagi ya Pak ya kalau bicara kondisi mereka. Jadi niat kami, saya terutama adalah untuk bagaimana bisa mempublish, menyebarluaskan sehingga semakin banyak yang mendengar. Mudah-mudahan proses berjalan terus. Tadi kita menghormati OJK masih melakukan audit ya Pak ya, dan kita tunggu langkah-langkah berikutnya. Saya pikir di situ aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan teman-teman, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah kronologi yang sudah disampaikan tadi, ya, kita tahu bahwa kerugian totalnya sebesar 1,2 triliun dan ada beberapa lender juga banyak sekali yang merasa dirugikan. Udah menempuh jalur hukum belum untuk permasalahan ini? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Mas Ude sendiri sebagai public figure dan mantan PA dari DSI ini, mungkin ada rasa yang dirugikan juga secara personal kan? Silakan Pak Pito ya. Kalau langkah hukum ini dari awal terjadinya mulai gagal bayar itu secara individu sudah ada. Ke laporannya ke Barreskrim, ke Polda, bahkan ke setiap Polres yang terdekat dengan lender.
Itu beliau-beliau ini sudah dipanggil, diklarifikasi. Tapi untuk langkah hukum dari paguyuban, kami sudah berkoordinasi untuk plan A dan plan B-nya dengan Barreskrim ya. Tapi untuk membuat laporan polisinya, kita menunggu dari hasil audit OJK. Itu langkah hukumnya. Kalau yang lain-lainnya sih belum. Tapi kami juga diinfokan juga oleh PH-nya bahwa sudah mulai dihadiri oleh terpanggil ke masing-masing Polres, dan terakhir yang kita info dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Yang untuk ke Barreskrim belum terinfo, tapi katanya infonya sudah ada panggilan tapi belum dipenuhi. Baru panggilan pertama. Silahkan. Mau tambahkan? Izin menambahkan bahwa terkait langkah hukum, jika kita mengacu kepada akad di mana ikatan antara lender dan DSI, di sana ada langkah litigasi dan non litigasi. Untuk langkah non litigasi ini kita sudah melakukan, yaitu mediasi-mediasi ini adalah langkah hukum non litigasi. Nah, jika yang dimaksud adalah langkah hukum yang sudah masuk ke ranah litigasi, kita paham betul bahwa apa langkah yang harus kita lakukan. Karena sudah banyak lender yang melakukan langkah litigasi melalui jalur pemidanaan, namun statusnya saat ini terus penyelidikan, tidak akan naik menjadi penyidikan. Karena balik lagi tadi, terbentur pada pemeriksaan khusus oleh OJK. Nah, saya menyampaikan bahwa paguyuban ini sangat terbatas dalam sumber daya di mana melakukan langkah hukum itu. Jadi kita akan melakukan langkah hukum yang benar-benar presisi dan efisien. Nah, untuk sementara seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, kita berfokus pada non litigasi. Pada waktunya, apabila memang kondisi mengharuskan kita melakukan langkah hukum yang bersifat litigasi, kita akan menempuh ke sana. Namun untuk sementara seperti itu. Pada ada Oh iya. Yang Jadi pertanyaan buat saya tadi, kalau saya secara pribadi memang memahami, pertama saya memahami kondisi ya, bahwa ini semua di luar dari prediksi kita. Saat awal kita melihat, tadi kita sudah bicara panjang lebar bahwa dasar hukumnya, bahwa ini sudah berizin, diawasi dan sebagainya gitu ya. Tapi perjalanan waktu memang terjadi hal seperti ini tidak ada yang menyangka. Kemudian yang kedua adalah saya memahami konsekuensi sebagai brand ambassador, bahwa memang akan banyak yang bertanya, banyak yang DM, itu sangat lumrah sekali. Karena memang sejatinya saya mewakili brand selama saya bekerja, tentu dalam kurun waktu tertentu gitu ya, ada masa berlaku kontraknya. Tapi sangat wajar ketika ada terjadi sesuatu, orang bertanya kepada brand ambassador-nya, apa yang terjadi sebenarnya? Walaupun saya tidak ada di dalam operasional manajemen dan sebagainya, saya langsung lemparkan kepada yang bersangkutan gitu, karena memang saya punya keterbatasan banyak hal. Jadi kalau saya memahami kondisinya para lender yang sedang sulit, kemudian konsekuensi yang terjadi pun saya terima gitu ya, dan saya berusaha apa yang bisa saya bantu. Maka hari ini bagian dari ikhtiar kita sebenarnya, bagaimana ini bisa kita sampaikan kepada banyak orang, dan mudah-mudahan ketika nanti disebarluaskan, kita berharapnya adalah bisa membawa hal yang baik insyaallah. Dan posisi saya adalah terus bisa untuk membantu mengawal proses ini. Harapan saya ini bisa kembali total kepada para lender yang haknya mereka, ini memang milik mereka, begitu Pak ya? Yang ini memang milik mereka, yang memang seberapa 100% bisa kembali kepada yang berhak gitu. Makasih Mas. Ada lagi? Kira-kira siapa? Satu lagi. Satu lagi ya, kita mau zuhur. Silakan Pak. Tadi kan udah ada mediasi-mediasi ya. Iya betul. Nah, secara konkret selain data. Pak. Pengembalian dana dalam periode 1 tahun. Dia sudah melakukan actionnya pada tanggal 8 kemarin, sudah membagikan. Tapi itu tidak membuat para lender tenang dan puas. Karena apa? Jauh dari api jauh dari panggannya ya kelihatan. Jadi itu hanya cuma 0,02% dari kewajiban kepada lender.
Nah, untuk tanggal 13 ini itu diharapkan kita bisa melihat potensi dari sumber keuangan DSI untuk mengembalikan. Kita belum lihat berapa-berapanya. Tapi kalau yang sudah terlihat, ya mereka punya aset cuma 5. More or less yang sudah disampaikan, gak usah dulu ya. Yang disampaikan si X lah, gitu. Audio Jungle.